Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Kelima entitas, Luo Feng, Dear Buckmaster, Divine Eye Clan, Skeleton Clan, dan Ancestral God School berubah menjadi 5 aliran cahaya dan terbang melintasi ruang hampa, menuju Boat of Mausoleum. Hong, panjang, mengambang melintasi langit di atas rawa hitam, perahu kuno itu perlahan mulai bergetar dan bergetar. Kemudian sebuah pintu muncul di sisi salah satu dinding luarnya. Pintu itu terangkat perlahan, lorong di belakangnya menjadi lebih besar. Di sana, pintu kabin kapal Mausoleum telah terbuka. Cepat, masuk. Dengan sedikit penyesuaian pada rute penerbangan mereka, 5 aliran cahaya mengalir di kejauhan menjadi garis lurus menuju lorong di belakang pintu naik. Tuan Serangga Rusa, kekuatanmu adalah yang terkuat, dan juga, kamu yang paling akrab dengan perahu Mausoleum. Saya pikir yang terbaik adalah Anda menjadi yang terakhir masuk. Petik 2. Tawa gila terdengar saat aliran kabur, bayangan emas menyapu Dear Buckmaster dengan cara yang tidak terkendali, dan di udara, bayangan emas yang tak terhitung jumlahnya berkumpul dan menyatu. Kemudian, segera, sebuah parang besar namun primitif terbentuk. Suara milik sekolah dewa leluhur pertama terdengar keras dan jelas. Dear Buckmaster, kamu sudah memiliki harta sejati tertinggi. Mengapa Anda masih bersaing untuk satu dengan kami? Petik 2. Seketika, banyak kupu-kupu muncul di ruang hampa, kupu-kupu dengan berbagai warna terbang kemana-mana dan ke satu sama lain. Kemudian mereka menyerbu ke arah Dear Buckmaster dengan hiruk-pikuk. Bak Rusa. Secara kebetulan, dua musuh bebuyutan, klan kerangka dan klan mata ilahi, juga mulai menyerang Dear Buckmaster. Sebaliknya, tidak ada yang menyentuh Luo Feng. Jelas, Dear Buckmaster adalah ancaman terbesar bagi mereka, karena dia adalah yang paling kuat di antara mereka semua, dan dia memiliki pemahaman terbesar tentang perahu Mausoleum. Jika mereka tidak bertindak secara bersama-sama untuk menghalanginya, kapal Mausoleum yang mendarat di tangan Dear Buckmaster hampir diberikan. Dari setiap master alam semesta yang hadir, tidak satu pun dari mereka yang bodoh. Mereka secara alami akan tahu apa yang harus dilakukan. Parang ruang hampa raksasa, kupu-kupu mabuk yang tak terhitung jumlahnya, angin puyuh putih. Di bawah serangan terpadu seperti itu, pagoda emas yang awalnya terbang dengan kecepatan tinggi langsung menghilang. Ho! Di udara, seekor binatang muncul. Diselubungi seluruh sisik hitam, ia memiliki tubuh besar yang tampak seolah-olah setiap incinya adalah senjata, pada setiap sambungan dari beberapa ratus pasang cakarnya yang tajam memiliki duri yang tajam, dan ekornya menyerupai ekor kalajengking. Ekornya terbagi lagi menjadi hampir 1000 simpul dan di sekitar setiap simpul di ekornya, ada warna cian yang aneh. Saat binatang itu muncul, hati Luo Feng tersentak. Satu-satunya bagian dari seluruh binatang yang dapat dianggap normal adalah kepalanya, yang menyerupai binatang seperti rusa. Bak rusa, Luo Feng bergumam. Dear Buckmaster mampu mengubah dirinya menjadi binatang yang tangguh dan menakutkan dengan bantuan harta karun tertingginya. Saat dia menamai dirinya sendiri, Dear Buckmaster, setelah mendapatkan harta karun tertinggi ini, binatang ini disebut Dear Buck. Halo. Dear Buck berjingkrak-jingkrak di ruang hampa, dengan kepala yang tampak lembut itu mengaum cukup keras hingga menyebabkan ruang hampa bergetar. Ruang hampa bergetar dan mengungkapkan riak yang terlihat menyebar ke segala arah. Parang ruang hampa raksasa itu, kupu-kupu mabuk yang tak terhitung jumlahnya, angin puyuh putih, dihancurkan dan dihancurkan hingga akhirnya dimusnahkan oleh raungan keras ini. Bima Sakti, ikuti aku. Rusa Bak terbang dengan cepat tetapi secara bersamaan mengirimkan pesannya ke Luo Feng melalui kekuatannya yang saleh. Tentu, Luo Feng diam-diam terengah-engah, tapi dia tidak mengurangi kecepatannya sedikitpun. Dear Bak sudah gila. Saat dia tiba, dia mulai menggunakan harta sejatinya yang tertinggi. Petik 2. Hentikan dia. Hentikan dia. Perahu Mausoleum ini, itu pasti milik kita. Buat dia mengurangi kecepatannya. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, mengapa kamu tidak membantu menghentikan Dear Buckmaster? Jika dia masuk lebih dulu, kita tidak akan memiliki kesempatan untuk merebut harta karun itu. Petik 2. Pemimpin gerombolan Bima Sakti, kita akan menghentikan serangga rusa dulu. Dua transmisi suara mencapai Luo Feng, keduanya memintanya untuk membantu dalam upaya mereka menghentikan Dear Buck. Luo Feng, sebaliknya, mengabaikan permintaan mereka. Kamu akan menyesali ini sebentar lagi. Kalian semua benar-benar penuh omong kosong.
Luo Feng mengirimkan jawabannya. Penyesalan, memang. Serang aku semaumu, jika kamu punya nyali. Huh. Beberapa dengusan dingin terdengar, lalu klan Mata Ilahi, Sekolah Dewa Leluhur Pertama, dan klan Kerangka tidak lagi mengindahkan Luo Feng. Pada titik ini, mereka tidak akan terganggu untuk berurusan dengannya. Musuh terbesar mereka adalah Dear Buckmaster. Ketiganya terlihat meluncurkan pukulan berat dan berturut-turut di seluruh domain, dengan gila-gilaan mengepung Dear Buckmaster. Sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka yang berani menjelajah domain internal biasanya hanya Master Alam Semesta tingkat kelima, dan segelintir Master Alam Semesta tingkat keempat yang sangat kuat dalam kemampuan mereka untuk bertahan hidup kadang-kadang terlihat berkeliaran di domain internal. Pada saat itu, pihak lain menyerang serangga rusa dari segala arah dengan upaya bersama. Binatang buas itu, kumbang rusa, berlari kencang di ruang hampa, mengeluarkan raungan dengan gelombang suara dengan dampak yang tak tertandingi. Namun klan Mata Ilahi, Sekolah Dewa Leluhur Pertama, dan klan Kerangka juga menyerang dengan paksa. Dengan demikian, kecepatan Dear Buckmaster tampaknya terpengaruh dan menjadi jauh lebih lambat. Saat kecepatan Dear Buckmaster berkurang, aliran cahaya merah mengikuti dari belakang dan langsung melewatinya. Itu adalah Luo Feng? Jangan khawatir tentang Bima Sakti. Dia tidak memiliki firasat tentang tata letak internal perahu mausoleum. Petik 2. Kita hanya perlu menghentikan Dear Buckmaster, maka semuanya akan baik-baik saja. Dear Buckmaster tidak meminta bantuan Luo Feng sama sekali. Sebaliknya, dia menerobos serangan, satu demi satu, saat dia menyerbu menuju pintu masuk ke pintu. Jaraknya masih sangat jauh, jadi mengapa Luo Feng dan kawan-kawan bergerak begitu cepat? Aliran cahaya merah melesat melalui pintu masuk dalam sekejap. Mengikuti dari dekat adalah Master Bak Rusa, yang bergerak di bawah pengaruh pembatasan, dan klan Mata Ilahi, klan Kerangka, dan Sekolah Dewa Leluhur Pertama, yang semuanya tampak berlari melalui pintu masuk gerbang pada saat yang sama. Tempat ini adalah di dalam Boat of Mausoleum, lingkungan tampak aman. Satu demi satu, makhluk-makhluk besar keluar dari harta sejati istana puncak mereka, yang tidak ada yang mengesankan, karena siapapun yang mampu melewati wilayah es api setidaknya akan memiliki harta sejati istana puncak. Ini, yang pertama berlari adalah Luo Feng, dan dia melihat ke segala arah. Dia telah berjalan menyusuri lorong setelah melewati gerbang, lalu dengan sangat cepat tiba di alun-alun umum yang sangat luas. Atau apakah itu aula yang bagus? Apapun itu, diameternya mudah 100 juta kilometer dan benar-benar kosong. Permukaan yang sangat halus adalah satu-satunya yang bisa dilihat pada pandangan pertama, dan hanya itu yang bisa dilihat setelahnya. Adapun perbatasan alun-alun, ada banyak lorong, semuanya mengarah ke arah yang berbeda. Ini membingungkan Luo Feng, karena dia bingung arah mana yang harus dipilih. Jika dia membuat pilihan yang salah, banyak waktu yang akan terbuang percuma, dan waktu yang terbuang, tidak peduli seberapa singkat, berarti kehilangan kendali inti kepada makhluk hebat lainnya. Maka dia tidak akan bisa membuatnya mengenali tuannya. Dear Buckmaster tiba-tiba mengirimkan pesan. Bima Sakti, ikuti aku. Dear Buckmaster langsung terbang jauh ke kejauhan. Mata Luo Feng berbinar, dan dia tidak membuang waktu untuk mengikuti dari dekat, menyerang setelah Dear Buckmaster. Dari klan Mata Ilahi, hanya dua Master Alam Semesta yang muncul, Shadow Dust Master dan Sorcerer Sprite Master. Dari Sekolah Dewa Leluhur Pertama, hanya satu yang muncul, Guru Liu Jiu. Dari klan Tengkorak, hanya ada satu, Master Laut Gelisah. Setelah melihat Dear Buckmaster dan Luo Feng membuat gerakan mereka, 4 Master Alam Semesta mengejar hampir pada saat yang sama, seolah-olah mereka dilatih untuk membuat tanggapan terkondisi. Awasi rusa Bak, dia tahu jalan mana yang harus ditempuh. Tetap pada serangga rusa, jangan biarkan Bima Sakti memanfaatkan situasi ini. Dalam sekejap, keempat penguasa alam semesta yang mengejar dari belakang mengeksekusi serangan yang berkisar dari serangan jiwa hingga jenis serangan jarak jauh atau bahkan serangan domain. Pada saat itu, 4 dari belakang dan 2 di depan bertukar pukulan dengan kecepatan kilat. Namun mereka semua masih maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Serangga rusa pasti menggunakan saya untuk menyerap beberapa dampak dari yang lain, pikir Luo Feng sambil terus mengejar serangga rusa di depannya. Tapi dibandingkan dengan kelompok yang terdiri dari klan Mata Ilahi, klan Kerangka, dan Sekolah Dewa Leluhur Pertama, antara ketiga kelompok kekuatan itu dan aku adalah yang terlemah.
Bahkan jika saya berhasil menghentikan Dirbak Master, ketika kita akhirnya harus berjuang untuk harta karun itu, bagaimana saya akan memenangkan ketiganya sendirian? Jika saya mengikuti kutu rusa, maka kutu rusa akan menarik sebagian besar perhatian dari lawan kami, mungkin saya akan bisa mendapatkan keuntungan dari kemalangannya. Luo Feng terus mengejar dari belakang. Masing-masing dari mereka memiliki agendanya sendiri. Di sepanjang lorong internal Board of Mausoleum, 6 sosok maju dengan kecepatan tinggi. Dirbak Master memang merupakan target umum untuk semua orang, di mana kecepatannya juga menjadi lebih lambat untuk menjadi sejajar dengan Luo Feng. Rusa Bak memandang Luo Feng dan berkata, "Bima Sakti, saya pikir Anda akan mendapatkan keuntungan besar jika saya diblokir. Aku juga sedang diserang sekarang." Luo Feng seperti dewa binatang, cepat dan marah, dan cakar kanannya menyerang dengan raungan sesekali. Di belakangnya, 4 makhluk besar sedang mengejar, tetapi mereka hanya menghalanginya dari kejauhan, dan mereka tidak menyerang dengan kekuatan penuh. Jadi mengapa Luo Feng harus diganggu? Di sana, Dirbak Master tiba-tiba menyerbu ke depan. Sebuah ledakan keras terdengar. Salah satu tanduk di kepalanya menabrak salah satu sisi dinding koridor berputar itu, terdengar gemuruh. Pola di dinding koridor tiba-tiba runtuh, dan segera setelah itu, terdengar suara benturan keras. Sebuah gerbang raksasa tiba-tiba jatuh dari atas. Dengan gemuruh keras, gerbang jatuh. Keempat sosok itu menyerbu secara berurutan ketika mereka melihat gerbang raksasa itu, dan semuanya langsung berkobar. Menjijikkan, aku sudah memberitahumu bahwa kutu rusa adalah yang paling berbahaya. Master Laut yang gelisah, kamu idiot. Mengapa Anda terganggu dan malah menyerang Bima Sakti? Bima Sakti itu tidak tahu apa-apa. Rahasia penting, akankah Dirbak memberitahunya? Memblokir serangga rusa, bahkan jika kita membiarkan Bima Sakti berkeliaran di sana, dia tidak akan dapat menemukan apapun di sana. Sampah dari klan mata ilahi, kamu hanya berani mengatakan semua ini setelah semuanya terjadi. Sebelumnya, ketika saya menyerang Luo Feng, mengapa Anda tidak mengatakan apa-apa? Baiklah, ayo cepat dan cari jalan lain. Ini adalah perahu mausoleum. Ada banyak lorong di dalam perahu yang menuju ke tempat lain. Kami tidak memiliki satu lorong ini saja. Ayo cepat. Jika kita menunda lebih jauh, kita tidak akan pernah tahu metode apa yang akan digunakan kutu rusa untuk menutup lorong. Anggota perempuan dari klan mata ilahi, Sorcerer Sprite Master, dengan enggan mengayunkan kakinya ke gerbang. Gerbang tidak bergerak, tetapi Sorcerer Sprite Master terpaksa mundur 3 langkah. Ayo pergi, Sorcerer Sprite Master berbalik untuk pergi, membawa Shadow Dust Master bersamanya, dan dengan cepat pergi untuk mencari jalan lain. Dirbak Master dan Luo Feng terbang, satu demi satu. Tuan serangga rusa memang sangat mengesankan, kata Luo Feng. Anda memiliki rasa hormat saya. Saya telah mempelajari 2 perahu mausoleum sejauh ini, jadi mengapa Anda merasa aneh bahwa saya tahu lebih banyak tentangnya? Dirbak Master tertawa dan melihat ke arah Luo Feng. Pada saat itu, dia telah berubah kembali ke penampilan aslinya, seorang pria botak. Dengan terus terang, dia berkata, Bima Sakti, sebelumnya, ketika saya mengikat Anda, pertama-tama untuk memastikan bahwa saya memiliki satu musuh yang lebih sedikit. Selain itu, Anda adalah satu-satunya yang bersedia diikat untuk berada di sisi saya. Kedua, untuk memastikan bahwa pihak lain memiliki satu lawan lagi. Tapi sekarang, kau seperti tidak berguna bagiku. Luo Feng terkejut. Faktanya, ketika gerbang di terowongan itu diturunkan lebih awal, dia sudah mulai berlatih kewaspadaan. Karena tidak ada musuh dari luar, kemungkinan Dirbak Master menyalakannya tinggi. Dan kekuatan lawannya, jelas melampaui miliknya. Yakinlah, saya telah menjelajahi samudra semesta dengan sangat bebas untuk waktu yang sangat lama, dan saya jelas tidak seperti orang gila dari era reinkarnasi pertama, kata Dirbak Master dengan riang. Perahu mausoleum sangat berharga, meskipun masih kurang dibandingkan dengan harta karun tertinggi istana. Ini lebih unggul dari harta sejati istana puncak lainnya. Dan dengan itu, Anda bisa memasuki makam. Ini sangat berharga, bahkan lebih berharga daripada benda aneh, atau sangat dekat dengan harta karun sejati tertinggi. Mereka bisa menjadi gila, tetapi saya tidak akan kehilangan kewarasan saya. Karena hidup saya sangat panjang, bagian yang paling menarik adalah bertualang. Dan proses terpenting dari sebuah petualangan, untuk mendapatkan harta karun, sudah cukup baik jika Anda telah gagal meskipun telah memberikan yang terbaik.
Kegagalan tidak berarti apa-apa. Dear Buckmaster sangat santai. Pada saat yang sama, dia berubah menjadi cahaya dan maju menyusuri lorong berkelok-kelok di depan mereka. Luo Feng mengabaikannya. Apakah kegagalan benar-benar tidak berarti apa-apa? Apakah dia tidak terganggu sama sekali? Jika rasnya bisa hidup selamanya, itu berarti dia akan hidup selamanya. Jika itu mungkin, maka dia juga bisa menjadi begitu bebas dan acuh tak acuh. Saya telah membuat tebakan yang bagus, kata Dear Buckmaster. Ini adalah ruang inti tepat di depan. Kontrol inti harus ada di sana. Dear Buckmaster memandang Luo Feng sekali, lalu berkata melalui transmisi suara, mari kita lihat siapa yang cukup mampu Anda atau saya untuk dapat memperoleh kendali inti itu. Untuk menerima seluruh warisan atau mati. Baiklah. Luo Feng tidak berkata apa-apa lagi. Dia berubah menjadi seberkas cahaya saat dia terus terbang dengan kecepatan tinggi. Kemudian, setelah berbelok, dia berhenti di depan sebuah pintu besar yang indah. Warna-warna di pintu adalah campuran emas dan cian yang terjalin. Seluruhnya beranotasi royalti. Dengan demikian, jiwa-jiwa hidup yang tak terhitung jumlahnya akan menganggapnya berada dalam posisi superior yang jauh dari masa. Mereka penuh ketakutan dan tidak berani masuk. Tekad Luo Feng dan Dear Buckmaster sangat ditentukan, karena mereka mendorong pintu terbuka hampir pada waktu yang bersamaan. Hong, panjang, pintu besar itu terbuka. Ruang kendali. Setelah mendorong pintu terbuka, mereka menginjakkan kaki di dalam aula yang menjulang tinggi dan luas yang sangat indah. Di dalam aula, ada berbagai barang dekoratif yang dipajang, ada juga beberapa ornamen yang digantung di dinding. Hong. Saat Luo Feng masuk, dia tidak ragu untuk melepaskan sejumlah besar kekuatan dewa dari tubuhnya. Dia menyerang dengan gila-gilaan secara acak dan serampangan dan menjelajahi semua sudut aula yang luas dengan matanya yang memancarkan jejak kegilaan. Seolah-olah dia berpikir, saya Luo Feng mungkin tidak mengenali yang merupakan kontrol inti, tetapi aman di dalam perahu mausoleum, dan tidak ada jejak kehancuran dari lingkungan luar, jadi saya bisa mencoba menandai harta karun itu. Saya menemukan dengan jejak hidup saya dan mendapatkan semuanya langsung diverifikasi sekali. Aku bahkan tidak perlu tahu kontrol inti mana karena aku akan mencoba mendapatkan semua item di sini untuk mengenali tuannya. Luo Feng melihat ke arah Dear Buckmaster, yang jaraknya cukup dekat. Saat Dear Buckmaster memasuki aula, dia berkeliling mencari kendali inti. Ketika dia melihat bagaimana Luo Feng tiba-tiba menyebarkan kekuatan ilahinya tanpa hambatan, dia tidak bisa menahan diri untuk berseru, pemimpin gerombolan Bima Sakti, apa yang kamu lakukan menyebarkan kekuatan ilahimu dengan cara yang tidak terkendali? Menurutmu apa yang aku lakukan? Luo Feng tertawa dan bertanya. Saya tidak berpengalaman seperti Anda, Dear Buckmaster, jadi saya hanya bisa menggunakan metode konyol seperti itu. Ini adalah perahu mausoleum yang sedang kita bicarakan. Apakah menurut Anda mencapnya dengan jejak kehidupan adalah cara untuk membuatnya mengenali tuannya? Anda pikir itu sangat sederhana? Dear Buckmaster menggoda dan tertawa. Haha, saya tidak memberitahu Anda sebelumnya, untuk membuatnya mengenali tuannya, kontrol intinya adalah metode yang sebenarnya. Wajah Luo Feng sedikit berubah. Ya, itu saja. Cara mendapatkan harta karun tertinggi untuk mengenali tuan mereka rumit, yang berarti mendapatkan kendali inti Board of Mausoleum untuk mengenali tuannya juga akan cukup rumit. Apakah kamu tahu mengapa aku mengajakmu? Dear Buckmaster menggoda. Selain dua alasan yang saya sebutkan sebelumnya, yang ketiga adalah orang-orang dari era reinkarnasi pertama telah melihat lebih banyak dan lebih berpengalaman. Mungkin di antara mereka, akan ada seseorang yang tahu cara mendapatkan kontrol inti untuk mengenali tuannya. Mereka adalah musuh terbesar saya? Ayo, jika Anda memiliki kemampuan untuk menemukan cara agar kontrol inti mengenali tuannya, saya tidak akan ikut campur sama sekali. Petik 2. Sementara dia berbicara, Dear Buckmaster, di sisi lain, menyelidiki secepat yang dia bisa. Memang, kamu memiliki tangan tersembunyi, bisik Luo Feng pada dirinya sendiri. Semuanya seperti yang dia harapkan. Karena sangat sulit ditemukan, maka Luo Feng membuat keputusan cepat. Mayoritas perhatiannya tertuju pada Dear Buckmaster, dengan hati-hati mengamati berbagai reaksinya seperti ekspresinya untuk membantu Luo Feng memutuskan targetnya. Ekspresi Dear Buckmaster adalah salah satu lelucon saat dia mencari-cari kendali inti itu dengan santai. Segera, semua yang ada di dalam ruang kendali di aula yang luas itu digeledah. Ini menyebabkan ekspresi Dear Buckmaster sedikit berubah.
Sekali lagi, dia menelusuri setiap objek di seluruh aula itu, kali ini lebih teliti, dan ekspresinya berubah drastis. Bagaimana ini mungkin? Dia berkata. Bagaimana mungkin tidak ada apa-apa? Kontrol inti, bagaimana tidak di ruang kontrol? Tidak mungkin. Dear Buckmaster melotot marah. Sepertinya berbagai rencana yang dia buat semuanya gagal, dan dia merasa itu tak tertahankan. Lagi pula, nilai perahu mausoleum mendekati harta karun sejati yang tertinggi. Semata-mata fakta bahwa itu tidak bisa dihancurkan telah membuatnya menjadi yang kedua setelah harta karun tertinggi istana. Plus, itu bisa masuk ke makam. Bahkan Dear Buckmaster hanya memiliki satu harta yang lebih unggul dari Boat of Mausoleum setelah bertahun-tahun yang tak terhitung, Dear Buck Godly Armor miliknya. Melihat seberapa dekat dia untuk merebut perahu mausoleum, hanya untuk melihatnya menyelinap melalui jari-jarinya. Bagaimana dia bisa membawanya berbaring? Tuan Serangga Rusa, saya khawatir Anda mungkin salah menghitung. Luo Feng tertawa, lalu berkata dengan lembut, kontrol inti ini mungkin tidak ada di ruang kontrol. Apa yang Anda tahu? Dear Buckmaster mendengus dingin. Ruang kendali adalah tempat tinggal pemilik perahu mausoleum, bahwa peradaban kuno yang agung itu ketat dalam kaitannya dengan sistem hierarkisnya, dengan ruang kendali tempat tinggal tuannya. Tuannya adalah bangsawan yang tak tertandingi, dan tidak ada makhluk hebat lainnya yang berani mengganggu. Dari pintu yang Anda lihat sebelumnya hingga kontrol inti, keduanya selalu ditempatkan di sini, di ruang kontrol. Ini adalah latihan yang biasa? Latihan biasa. Berapa banyak kapal mausoleum yang kamu temui sejauh ini? Luo Feng menggelengkan kepalanya dan tertawa. Tiba-tiba, ekspresi Luo Feng sedikit berubah, dan dia berbalik untuk melihat ke belakang di ambang pintu yang agak jauh darinya. Rusa Buckmaster juga berbalik untuk melihat. Hong, 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 hong. 4 garis cahaya menerobos pintu hampir bersamaan. Ekspresi Dear Buckmaster berubah. Hahaha, Master Buck Rusa, apakah kamu mencoba menghentikan kami? Master Laut dari klan Skeleton yang gelisah tertawa, dan tawanya dipenuhi dengan ejekan. Tapi bagaimanapun juga ini adalah kapal raksasa. Ada banyak cara untuk pergi, dan juga, lebih dari satu rute menuju ruang kendali. Dan kelihatannya, Dear Buckmaster belum mendapatkan kontrol inti, kata Sorcerer Sprite Master. Cepat dan carilah, kata Shadow Dash Master. Liu Jiu Guru tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dia bergerak cepat dan mulai mencari kendali inti. Sorcerer Sprite Master mendengus, dan dengan lambaian lengannya yang tiba-tiba, sejumlah besar darah emas memercik di udara dan terbagi menjadi tetesan emas yang tak terhitung jumlahnya sebelum jatuh ke setiap item di aula. Klan Mata Ilahi, memang layak untuk klan Mata Ilahi, untuk menyadari metode verifikasi seperti itu. Dear Buckmaster mendengus. Kamu pikir hanya kamu yang berasal dari alam semesta tanah suci yang akan mengerti? Sorcerer Sprite Master tertawa dingin. Kemudian, dengan perubahan ekspresi, dia bertanya, kenapa tidak ada apa-apa di sini? Klan Mata Ilahi dikenal sebagai kekuatan tertinggi di era reinkarnasi ketiga. Jika dibandingkan dengan dua alam semesta tanah suci, mereka adalah pasangan yang sangat dekat. Pada tingkat penguasa alam semesta, klan Mata Ilahi lebih lemah. Tetapi pada tingkat penguasa tertinggi alam semesta, klan Mata Ilahi, sebaliknya, lebih kuat daripada dua alam semesta tanah suci. Selama hampir 3 era reinkarnasi, jumlah informasi yang dikumpulkan oleh klan Mata Ilahi cukup banyak. Oleh karena itu, klan itu sangat terinformasi. Hamburan tetesan darah ini adalah cara untuk memverifikasi kontrol inti. Setelah diverifikasi, langkah selanjutnya adalah membuat kontrol inti mengenali masternya, yang lebih rumit. Tidak di sini, tidak ada kontrol inti. Shadow Dash Master tampak terkejut. Bagaimana mungkin? Mungkinkah Master Buck Rusa telah merebutnya? Master Laut dari klan Skeleton yang gelisah berkata dengan mata yang menyala-nyala dengan api liar. Jika saya memilikinya, apakah saya masih akan berdiri di sini seperti orang bodoh? Dear Buckmaster mencemooh. Aneh. Bagaimana mungkin tidak ada kontrol inti? Ada 6 makhluk besar yang tersebar di aula yang luas itu, dan pada saat itu, semuanya dalam keadaan kebingungan. Sebuah kekuatan tak berwujud tiba-tiba menimpa mereka. Dear Buckmaster, Luo Feng, Shadow Dash Master, Sorcerer Sprite Master, Jittery Sea Master, dan Liu Jiu Master semuanya berbalik untuk melihat ke depan di aula di atas yang berisi ruang kontrol.
Ada tahta kuno, dan pada saat itu, kekuatan tak berwujud dikumpulkan di atas tahta itu untuk secara bertahap memunculkan sosok yang tidak jelas. Akhirnya, sosok itu muncul dengan jelas. Sosok itu tampak tidak berbeda dari manusia biasa yang berwujud manusia. 2 mata, 1 hidung, dan 1 mulut. 2 lengan, 2 kaki, mata hitam, dan kulit kuning. Rambutnya benar-benar cian, sama seperti manusia. Dia juga mirip dengan klan biasa dari Tanah Suci Bulan Ungu. Tidak ada jejak penindasan. Luo Feng dan teman-temannya semua melihat sosok yang tidak jelas itu dengan kaget. Pria manusia berambut cian yang duduk tinggi di atas tahta itu mengenakan baju besi sederhana yang memiliki garis-garis pola bunga. Pada pandangan pertama, baju besi itu seperti sungai yang tak berujung dan bergelombang dengan ombak yang bergelombang. Dia menunduk dengan mata menatap dingin, lalu dia memperkenalkan dirinya. Namaku, Duan Dong River Wu. Ini mengirimkan getaran yang mengalir melalui Luo Feng dan 5 makhluk besar lainnya. Shadow Dust Master terlihat sangat serius. Wu adalah gelar yang sangat terhormat dalam peradaban kuno itu. Jika sebuah nama membawa karakter Wu setelahnya, orang itu pastilah seseorang yang luar biasa. Dirbak Master bercanda saat dia melihat ke Shadow Dust Master. Anda memang tahu beberapa hal, tetapi dengan sedikit pengetahuan itu, saya pikir lebih baik Anda tetap tenang. Jika makhluk-makhluk hebat dari peradaban kuno itu mengetahuinya, saya pikir Anda akan menjadi bahan lelucon di kota ini. Shadow Dust Master menatap Dirbak Master dengan dingin. Pria manusia berambut cian yang tinggi di singgasananya tampaknya tidak menyadari situasi di bawah saat dia terus berkata dengan acuh tak acuh, keturunan dari era reinkarnasi tanpa akhir nanti, ketika kalian semua akhirnya bertemu denganku, aku akan dimusnahkan untuk waktu yang lama. Jumlah era reinkarnasi yang tidak diketahui. Sebelumnya, ketika saya memulai petualangan terakhir ini dengan jenderal saya sudah tahu bahwa peluang untuk bertahan hidup sangat tipis. Petik 2. Memang, jalan ini adalah yang paling sulit. Bahkan untuk kapal terhebat, atau makhluk hebat yang paling berani dan terkuat, apapun atau siapapun yang menginjaknya pasti akan gagal. Sekarang saya tahu saya diharapkan gagal, saya tidak ingin mengakhiri warisan saya. Saya, Sungai Duan Dong Wu, adalah penguasa Sungai Duan Dong ke-192. Dan pewaris tunggal. Generasi nenek moyang, mati satu demi satu dalam pertempuran. Ketika giliran saya, warisan telah menumpuk begitu lama sehingga saya kehilangan hitungan. Jika saya mati, warisan akan terputus dengan saya. Saya telah mengecewakan generasi leluhur. Saya telah merombak perahu mausoleum ini. Ini berbeda dari yang lain. Di dalamnya, ada tanah yang lebih berbahaya, dan tanah warisan. Aku bisa mati, lanjutnya. Tapi generasi warisan Sungai Duan Dong, tidak bisa mati. Jika Anda semua merasa takut sekarang, Anda boleh pergi. Jika tidak, saat Anda menginjakkan kaki di jalan ini, bahaya di jalan Anda hanya akan meningkat. Terutama menjelang akhir, ketika Anda bersentuhan dengan satu-satunya warisan sejati dari Sungai Duan Dong saya. Hanya yang menerima warisan yang dapat bertahan, atau jika tidak ada dari kalian yang dapat menerima warisan, maka kalian semua akan dimusnahkan. Semakin awal Anda pergi, semakin aman Anda. Nanti kamu pergi, terutama ketika kamu bersentuhan dengan hanya sedikit warisan belaka, bukan keturunan dari generasi Sungai Duan Dong yang mencoba mengingini setelah garis warisan kita harus mati. Cepat, tentukan pilihanmu, keturunan. Suara itu menyebar, dan sosok di atas tahta menghilang. Pada satu titik waktu, ada energi yang menindas di seluruh aula. Keenam pasang mata itu mengandung kegilaan atau kegembiraan atau kekhawatiran. Ada beragam emosi. Warisan sejati. Mengapa 7 tuan sejati klan mata ilahi begitu kuat? Karena klan mata ilahi pernah menemukan serangkaian warisan lengkap di antara monumen, memungkinkan 7 master sejati yang hebat untuk dapat melepaskan kekuatan yang luar biasa kuat saat mereka bergabung. Itulah sebabnya, di antara samudra semesta, warisan paling berharga adalah rangkaian lengkap di mana kultivasi dapat dimulai dari tingkat rendah hingga tinggi. Tapi warisan ini, itu adalah warisan dari denyut nadi di Sungai Duan Dong. Dari suaranya, denyut nadi di Sungai Duan Dong ini mungkin yang merajalela, satu dari peradaban kuno besar yang sangat kuat dan mendominasi. Setiap denyut nadi hanya memiliki satu ahli waris. Dengan nama yang mengandung karakter Wu, untuk merombak seluruh perahu mausoleum, dengan nada bicara dan cara bicaranya, dan bahkan mengikuti jenderalnya dalam sebuah petualangan.
Yang disebut jenderal ini pastilah jenderal dari kapal semesta. Statusnya harus sangat tinggi. Jelas, warisan dari denyut nadi di Sungai Duandong ini sangat berharga. Bahkan jika Sungai Duandong ini ingin mati sendiri, warisan harus ditinggalkan. Warisan kuno yang tak ada habisnya dan sudah berlangsung lama. Generasi sebelumnya mungkin jauh lebih kuat daripada generasi Sungai Duandong saat ini, yang berarti bahwa warisan ini tidak boleh dinilai berdasarkan kemampuan Sungai Duandong Wu. Mungkin ada sesuatu yang lebih mendalam tentang itu, generasi Sungai Duandong saat ini belum mencapai tingkat budidaya itu. Terlepas dari itu, kesimpulannya bermuara pada satu titik, warisan denyut nadi di Sungai Duandong adalah warisan yang paling berharga. Namun, saat seseorang menginjak jalan ini, hasilnya mungkin menakutkan. Begitu seseorang menyentuh 1 inci dari warisan itu, suara Duandong River Wu sepertinya samar-samar bergema di dalam aula utama ruang kendali, yang membuat keheningan di dalam aula semakin jelas. Rusa Buckmaster, Liu Jiu Master, Shadow Dust Master, Sorcerer Sprite Master, Jittery Sea Master, dan Luo Feng semua menjadi gila, dan mata mereka dipenuhi dengan penderitaan saat mereka berjuang. Dear Buckmaster berada dalam dilema di tengah perjuangannya. Pergi atau tidak pergi? Saya dari alam semesta tanah suci, makhluk abadi, selamanya bebas dari pemusnahan. Jika saya pergi, saya akan berisiko dimusnahkan? Tapi jika saya memilih untuk tidak pergi, saya akan melupakan kesempatan sekali seumur hidup ini. Seberapa kuat peradaban kuno itu? Shadow Dust Master menyipitkan matanya, dan bayangan bermata satu di belakangnya berkedip dan berkedip. Rupanya, riak ketidakpastian yang dia rasakan sangat kuat. Untuk dapat menciptakan perahu semesta, item dalam jumlah besar seperti pilar batu bergaris hitam, hanya satu dari banyak item di dalam Universe Board. Warisan yang dimaksud oleh Duandong River Wu, bahkan ketika ditempatkan dalam konteks peradaban kuno itu, harus unik. Betapa berharganya warisan ini, tapi untuk warisan seperti itu, kesulitan untuk mendapatkannya akan seperti yang diharapkan. Sebuah kesempatan, satu-satunya kesempatan, satu-satunya kesempatan. Mata Jittery Sea Master dipenuhi dengan kegilaan. Beri aku kesempatan. Kali ini, wajah sempurna Liu Jiu Master menunjukkan sedikit keraguan. Semua yang hadir dalam kekacauan. Hal yang sama berlaku untuk Luo Feng, yang seluruh tubuhnya tampak tidak terkendali saat kekuatan dewanya mengamuk dan melonjak, menghasilkan gelombang di sekelilingnya. Dia mengira pertarungan itu untuk memperebutkan perahu mausoleum. Siapa yang mengira bahwa perahu mausoleum hanyalah barang pelengkap? Bagian yang lebih menonjol dari itu adalah bahwa itu berisi warisan peradaban kuno yang sangat kuat. Warisan itu tentu saja merupakan objek keinginan besar. Namun mengejarnya juga mengandung risiko pemusnahan. Luo Feng sadar bahwa dia mungkin memiliki tubuh lain. Tetapi mengingat sarana peradaban kuno ini, yang berani membuat pernyataan seperti, mereka yang mengingini garis warisan kita harus mati, hukumannya tentu tidak hanya berlaku pada satu tubuh. Luo Feng diam-diam mempertimbangkan pilihannya. Haruskah aku pergi atau tidak? Saya, Luo Feng, telah melalui hanya selusin atau lebih era kultivasi. Bahkan tanpa kesempatan ini, saya percaya, dengan kekuatan saya akan bisa menjadi master alam semesta dengan mudah. Saya masih bisa menjadi master alam semesta nanti, masih ada harapan. Tetapi saat saya menerima warisan ini, saya akan menjadi sukarelawan untuk petualangan yang berbahaya. Haruskah saya mengambil risiko atau tidak? Luo Feng terjebak dalam dilema. Saya hanya memiliki keyakinan bahwa saya bisa menjadi master alam semesta. Tapi saya tidak tahu bagaimana saya bisa menjadi master alam semesta. Bahkan jika aku menjadi salah satunya di masa depan, lalu bagaimana? Paling-paling, saya bisa hidup selama 3 era reinkarnasi. Luo Feng diam-diam bergumam, jika saya menginginkan keabadian sejati, maka saya harus mencapai terobosan sukses dari era reinkarnasi. Sayang sekali, sepanjang Universe Ocean, untuk era yang tak terhitung, siapa yang benar-benar berhasil? Hanya 2 alam semesta tanah suci. Luo Feng mengingat ruang individu di dalam ruang token hitam, di mana dia melihat dinding batu yang halus dan berkilau itu dipenuhi dengan informasi yang ditinggalkan oleh generasi penguasa ruang itu. Tuan pertama, Tuan kedua, Tuan ketiga, mulai dari 9 Mortal Master, hingga 5 Chaos Master, lalu ke Luo Feng. Ada total 20.295 Master Ruang Angkasa. Adapun jumlah sebenarnya dari Master Ruang sebelum 9 Mortal Master, tidak ada yang tahu.
Berdasarkan total saat ini, jelas bahwa sejumlah besar era reinkarnasi telah berlalu. Era reinkarnasi tanpa akhir. Dan berapa banyak talenta berbakat yang ada? Hanya 2 alam semesta tanah suci. Akan ada penguasa tertinggi alam semesta dari setiap era reinkarnasi, beberapa lusin dari mereka. Selama ribuan era reinkarnasi atau lebih, pasti ada begitu banyak penguasa tertinggi alam semesta yang telah muncul. Siapa yang bisa mencapai keabadian? Luo Feng mengangkat kepalanya untuk melihat tahta di aula itu. Tatapannya menyala-nyala. Ini adalah kesempatan seumur hidup. Peradaban kuno yang sangat arogan itu pasti memiliki warisan yang sangat kuat. Menurut penilaian saya, Sungai Duan Dongwu harus berada di peringkat teratas dalam kapal semesta, jadi dalam peradaban kuno itu, kesempatan ini juga pasti sangat berharga. Dengan warisan ini, saya akan dapat melihat jalan yang jauh di depan. Sebuah jalan yang lebih tinggi dari para master tertinggi alam semesta. Dengan bimbingan warisan itu, saya akan dapat mencapai hal-hal yang lebih besar dan menapaki jalan yang lebih tinggi. Di aula besar itu, masing-masing dari mereka berjuang dengan pemikiran mereka sendiri. Tiba-tiba, aura asing muncul secara tiba-tiba. Golden Square Master, karena Anda telah memilih untuk keluar, saya akan membiarkan Anda keluar, kata Sorcerer Sprite Master dengan dingin. Tetapi pilihan apa yang Anda buat adalah urusan Anda sendiri. Seorang pria dengan baju besi emas dari klan Mata Ilahi muncul di samping Sorcerer Sprite Master. Ini adalah Golden Square Master, yang telah bersembunyi di dalam harta karun istana yang sebenarnya selama ini. Meskipun dia belum keluar, dia sudah bisa melihat dan mendengar semua yang terjadi di dunia luar dengan sangat jelas. Secara alami, dia juga tidak akan mampu menahan godaan. Sosok lain muncul di sampingnya. Itu adalah sosok aneh dan tinggi yang diselimuti warna merah tua, yang tampaknya sepenuhnya terdiri dari tulang berwarna merah darah, makhluk agung dari klan kerangka. Red Lord, ini adalah pilihan yang menyangkut hidup dan mati, tapi aku tidak akan menghentikan atau mempengaruhimu, kata Master Laut yang gelisah. Tuan Lord Merah mengangguk. Kalian semua tampaknya memiliki pembantu sendiri, kata Liu Jiu Master dengan lambaian lembut. Kemudian di sampingnya, seorang raksasa kekar dengan 8 lengan dan tubuh yang tampaknya seluruhnya terbuat dari batu muncul. Dengan suara rendah dan gemuruh, dia berkata, Liu Jiu, jika kamu mengatakan kamu akan pergi, aku akan pergi. Jika kamu tidak pergi, maka aku tidak akan pergi. Tuan raksasa batu, jadi, memang benar dimanapun Liu Jiu Master berada, kami juga akan menemukan Anda raksasa batu di sana. Sorcerer Sprite Master mendengus. Bakrusa, apakah kamu punya pembantu? Bima Sakti, apakah kamu punya pembantu? Klan Mata Ilahi, klan kerangka, dan sekolah dewa leluhur pertama semuanya memiliki pembantu mereka sendiri. Hanya saja jumlah pembantu biasanya dibatasi 1. Faktanya, sudah menjadi kebiasaan umum bahwa, di dalam wilayah terdalam dari domain internal, kecuali seseorang sangat percaya diri, seperti Dirbak Master, makhluk-makhluk hebat biasanya akan memilih untuk bertindak berpasangan. Seperti Red Hawk Master dan Jittery Sea Master yang beraksi bersama, Shadow Dash Master dan Sorcerer Sprite Master beraksi bersama, dan Liu Jiu Master dan Rock Giant Master beraksi bersama. Dan untuk Golden Square Master, dia kebetulan ada di sekitar saat pertarungan ini terjadi. Sejak saya mulai menjelajah Universe Ocean, saya selalu bertindak sendiri, kata Dirbak Master segera. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku juga tanpa pembantu. Haha. 3 dari klan Mata Ilahi, 2 dari klan kerangka, 2 dari sekolah dewa leluhur pertama, Bima Sakti, dan aku. Secara keseluruhan, 9 dari kita. Dirbak Master tertawa terbahak-bahak. Saya khawatir ini bukan pilihan yang mudah, tetapi ini adalah kesempatan yang datang sekali seumur hidup. Bahkan di dalam tanah suci bulan ungu saya belum pernah mendengar tentang warisan yang begitu misterius. Ada beberapa warisan biasa, tapi saya kira itu ditinggalkan di dalam oleh makhluk besar yang normal dan jelas tidak dalam skala yang sama dengan warisan Duandong River Wu. Dan ketika makhluk-makhluk besar yang normal itu dimusnahkan, bahaya kecil yang mereka tinggalkan tidak cukup besar untuk mengancamku. Tapi Sungai Wu Duandong ini, dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu, kurasa. Bahkan jika dia telah dimusnahkan, metode yang dia tinggalkan akan cukup kuat untuk berurusan dengan penguasa tertinggi alam semesta. Mata Dirbak Master menyapu kerumunan, lalu berkata, semuanya, harap teliti saat mempertimbangkan pilihan Anda.
Saat semua orang sedang mengalami pergumulan internal, di atas tahta di mana semua energi tampak berkumpul, sosok berambut cian muncul kembali. Itu adalah Sungai Duandong. Apakah kalian semua sudah mengambil keputusan setelah mempertimbangkan dengan cermat? Sungai Duandong berdiri dan perlahan-lahan berjalan sambil mengawasi 9 sosok di bawah ini. Luo Feng, Rusa Buckmaster, dan kelompok makhluk besar menyadari bahwa ini hanyalah sosok yang ditinggalkan oleh Sungai Duandong dan dikendalikan oleh sesuatu seperti kecerdasan. Sungai Duandong yang sebenarnya telah dimusnahkan. Bangkit, Sungai Duandong menunjuk ke tanah dan memberi perintah dengan lembut. Hong, panjang, aula diangkat dan mulai naik dalam sekejap. Sebuah ubin batu besar melingkar segera muncul untuk mengungkapkan lubang yang dalam. Sekilas ke dalam lubang yang dalam dan, samar-samar, orang bisa melihat lautan merah tua dengan gelombang udara merah yang sesekali berkerut. Jika kamu bersedia menerima warisan itu, kamu boleh turun, kata Sungai Duandong. Saya akan memilih pewaris nadi saya di Sungai Duandong menurut metode kami sendiri. Apa yang menanti Anda semua adalah berbagai ujian yang harus Anda lewati, dan Anda akan secara bertahap bersentuhan dengan warisan. Saat Anda mulai berhubungan dengan warisan, jalan Anda akan penuh dengan bahaya hidup dan mati. Jika Anda berhasil menerima semua warisan, Anda selamat. Jika Anda tidak dapat menerima warisan penuh tetapi hanya menerima jejaknya, maka Anda harus mati. Jika kakimu dingin sekarang, kamu bisa segera pergi. Gerbang tidak akan menutup setelah dibuka. Anda bahkan dapat mengundang orang-orang dan teman-teman klan Anda untuk mencoba peruntungan. Semakin banyak penyusup potensial, semakin baik. Dengan cara ini, ada kemungkinan lebih tinggi untuk menemukan Sungai Duandong berikutnya. Tatapan Duandong River menyapu 9 sosok yang bersangkutan. Memilih. Setelah menyelesaikan instruksinya, wujudnya tampak seperti debu. Kemudian, dengan sedikit getaran, dia hancur menjadi ketiadaan. Ubin batu melingkar melayang, mengungkap lorong merah gelap yang tak berujung. Masuk atau tidak? Hari kiamat sudah dekat. Namun saya diberi kesempatan seperti itu, kata Red Hawk Master dengan suara rendah. Berdasarkan metode peradaban kuno itu, saya mungkin berasal dari era reinkarnasi pertama, tetapi juga mungkin bagi saya untuk menjadi alam semesta tertinggi dan menerobos era reinkarnasi. Bahkan peradaban kuno, tidak dapat menembus batasan. Setelah saya mendapatkan warisan itu akan memandu penguasa alam semesta dari klan kerangka saya. Ketika salah satu dari mereka berhasil, kita semua akan menyaksikan kelahiran alam semesta tanah suci ketiga. Haha, hua. Aliran cahaya merah gelap melintas dan menghilang saat menciptakan garis berkelok-kelok di udara. Kemudian terbang tepat ke dalam lorong gelap dan menghilang. Ini adalah satu-satunya perubahan sebelum hari kiamat yang akan datang. Bagaimana saya bisa melewatkannya? Liu Jiu Master tersenyum, berubah menjadi aliran cahaya, dan masuk. Liu Jiu, kata suara rendah dan tebal. Jika kamu pergi, maka aku juga akan pergi. Rock Giant Master mengikuti tanpa ragu-ragu. Dia juga berubah menjadi cahaya dan terbang masuk. Debu bayangan. Penyihir Sprite. Suami dan istri saling menatap mata dan tersenyum. Ayo pergi, ayo pergi. Kemudian mereka juga masuk bersama. Haha, Golden Square Master tertawa terbahak-bahak. Bagaimanapun juga aku harus mati. Ini hanya beberapa saat sebelumnya. Dengan itu, dia juga masuk. Dalam sekejap, semua makhluk hebat dari era reinkarnasi pertama telah masuk. Hanya Dear Buckmaster dan Luo Feng yang tersisa di luar. Apakah kamu akan pergi atau tidak? Dear Buckmaster melihat ke arah Luo Feng. Bagaimana denganmu? Luo Feng melemparkan pertanyaan itu kembali. Tatapan rusa Buckmaster lapang saat dia berkomentar, keabadian? Terus, gairah hidup saya terletak pada semua petualangan berisiko itu. Klan saya tidak akan terpengaruh sama sekali jika saya pergi. Alam semesta tanah suci itu sendiri adalah keberadaan yang abadi. Sepanjang era tanpa akhir ini adalah warisan yang sulit didapat. Jika saya melewatkannya, saya akan menyesalinya. Risiko ini mungkin yang terbesar yang saya ambil sepanjang hidup saya. Bahkan jika saya memulainya dan mati dalam prosesnya, saya masih akan menganggapnya sebagai kematian yang layak. Haha, aku akan bergerak dulu. Dear Buckmaster berubah menjadi cahaya dan terbang masuk. Di seluruh aula besar, hanya Luo Feng yang tersisa. Jika aku dimusnahkan, sebagai ksatria alam semesta, aku masih memiliki kesempatan untuk bangkit. Harga untuk membangkitkan saya mungkin besar, tetapi saya mampu menanggungnya.
Luo Feng melihat ke arah jurang merah gelap. Awalnya, saya ingin mendapatkan tubuh binatang bertanduk emas saya untuk mengambil menara bintang dan meninggalkan tempat ini, tetapi saat saya dimusnahkan, menara bintang akan menjadi item tanpa master dan akan melayang tentang kapal semesta, di mana itu mungkin berakhir. Di beberapa negeri berbahaya, atau bahkan direnggut oleh kelompok kekuatan lain. Jika itu masalahnya, aku akan membawa Star Tower bersamaku dan mencoba keberuntunganku untuk menerobos. Dengan Star Tower, saya lebih percaya diri dalam menghadapi berbagai bahaya. Saya akan memasukkan segalanya dan bertaruh. Jika saya berhasil, umat manusia saya dapat hidup selamanya. So, Luo Feng berubah menjadi seberkas cahaya dan menyerbu ke dalam jurang merah gelap itu tanpa ragu-ragu lagi.